Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan belajar matematika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengulang kembali bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Mari kita simak penjelasan Bunda berikut ini ya. Sekarang kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalau yang di hari Kamis lalu kita sudah belajar membaca data, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang pun ini sudah kita pelajari di pembelajaran minggu lalu juga ya. Caranya yaitu yang pertama, buatlah garis yang saling tegak lurus. Garis mendatar menyatakan jenis data dan garis tegak menyatakan banyak data. Yang kedua, buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak. Jarak tiap skala harus sama. Skala pada garis mendatar dan garis tegak tidak harus sama. Yang ketiga, buatlah batang persegi panjang sesuai dengan data yang diberikan. Panjang alas tiap batang ukurannya sama. Tinggi batang sesuai dengan banyak setiap data. Data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel. Oleh karena itu, sebelum membuat diagram batang, sajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Sebagai contoh, nomor 1, nilai ulangan matematika siswa kelas 4 SD Pintar adalah sebagai berikut. Ada 8, 9, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 7, 6, dan seterusnya ya. Nah, ini ada nilai ulangan matematika, data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 SD Pintar. Dan ini data mau disajikan dalam bentuk diagram batang. Tahap pertama, kita buat datanya dalam bentuk tabel dulu. Jadi, baris pertama sebagai nilai ulangan. Nilai ulangannya itu diurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nilai ulangan 4 ya. Dari data ini, kita ketahui ada data yang terkecil yaitu nilai 4. Dan data yang terbesar dengan nilai 9 ya. Jadi nilai ulangan yang dapat 4 itu ada 5 orang. Ya, baris kedua itu banyaknya siswa, menjelaskan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai. Jadi baris pertama nilai 4, yang mendapatkan nilai 4 ada berapa? Ada, kita hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi yang mendapatkan nilai 4 ada 5 orang. Yang mendapatkan nilai 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang dan seterusnya. Nah, setelah data yang seperti ini dijadikan bentuk tabel, maka akan lebih mudah untuk membuatnya dalam bentuk diagram batang. Nah, seperti ini. Jadi, kita buat garis mendatar terlebih dahulu. Kemudian, kita buat garis vertikal. Ya, garis mendatarnya itu kita kategorikan sebagai nilai ulangan, mulai dari yang terkecil ya, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang vertikal itu sebagai banyaknya siswa. Ya, jadi antara 4 dan 5 jaraknya itu kita prediksikan agar sama ya. 5 ke 6 juga sama, 6 ke 7 sama, begitupun 0 ke 1 kita perkirakan untuk sama ya jaraknya. 0 ke 1, 1 ke 2 juga sama, dibuat sama jaraknya. Nah, setelah kita tadi temukan tabelnya, maka kita tinggal mudah untuk membuat diagram batangnya. Jadi yang mendapatkan nilai ulangan 4 ada sebanyak 5 orang, yang mendapatkan nilai 5 ada 6 siswa, yang mendapatkan nilai 6 ada 7 siswa, dan seterusnya. Jadi yang garis mendatar atau horizontal itu sebagai kategori nilai ulangan, yang garis vertikal atau garis tegaknya itu sebagai banyaknya siswa ya. Jadi seperti itu contohnya. Jadi kita buat dulu datanya dalam bentuk tabel, kemudian baru akan mudah membuatnya menjadi diagram batang ya. Jadi pada intinya ini data diurutkan dulu dari yang terendah ke yang besar. Misalkan nilai 4 ada berapa orang, yang mendapatkan nilai 4 ada berapa orang, yang mendapatkan nilai 5 ada berapa orang, dan seterusnya ya. Bisa juga dengan cara seperti itu, bisa juga ditabelkan seperti ini, atau bisa saja juga diurutkan seperti pembelajaran yang hari Kamis lalu,
dihitung atau dilingkari, yang dari yang terkecil ke yang terendah. Yang dapat 4 ada berapa orang, yang dapat 5 ada berapa orang, seperti itu ya. Bisa juga dengan cara ditabelkan seperti ini. Itu akan memudahkan untuk kita buat diagram batangnya ya. Silahkan dipilih dengan cara apa, apakah dengan cara seperti yang hari Kamis lalu dengan mengurutkan, ataukah memakai tabel seperti ini juga boleh ya. Jadi yang garis mendatar ini namanya garis horizontal, garis mendatar atau garis horizontal, garis tegak ke atas, garis tegak atau garis vertikal, garis tegak atau garis vertikal. Perlu diketahui untuk membuat batang seperti ini, panjang alasnya, maksudnya panjang alas ini yang di bawah ya, yang di bawah ini alas di bawah ini alas, itu panjang alas tiap batangnya ukurannya sama. Jadi tidak ada itu batang yang kelihatan kayak kurus sekali atau yang besar sekali, semuanya sama besarnya. Jadi panjang alas tiap batang ukurannya sama. Nah, untuk tinggi batang sesuai dengan banyaknya data ya, disesuaikan dengan banyaknya siswa yang ada di sini ya. Jadi tidak sama tinggi tapi disesuaikan dengan banyaknya. Tapi ada juga yang misalkan datanya sama berarti tingginya juga sama, jadi disesuaikan dengan datanya ya. Tapi kalau untuk panjang alas tiap batang itu ukurannya sama, maksudnya besarnya ya, tidak ada yang kayak modelnya kayak ada yang kurus sekali, tapi ini sama, ini semua sama Pak alasnya, tidak ada yang besar sekali, semuanya rata besar, dan alas tiap batangnya itu ukurannya sama. Jadi cara membuat batangnya nanti harus sama ya, kecuali kalau tingginya disesuaikan dengan data. Mungkin ada yang sama tingginya memang, tapi disesuaikan juga dengan datanya. Garis mendatar atau sumbu mendatar itu menunjukkan jenis data, dan garis tegak menyatakan banyak data. Untuk tugasnya, sajikan setiap data berikut dalam bentuk diagram batang. Ya, ini adalah daftar berat badan siswa SD Bima. Jadi caranya sama seperti yang sudah Bunda jelaskan ya waktu penjelasan tadi. Jadi silahkan diurutkan dulu berat terendahnya ya, dari yang terendah ke yang besar ada berapa ya. Misalkan yang beratnya 34 kilo ada berapa ya, dan seterusnya. Atau bisa dibuatkan tabel seperti yang Bunda jelaskan tadi, baru kemudian dibentuk jadi diagram batang. Yang nomor 2 ini adalah data siswa yang berkacamata. Jadi ini sudah dibuat dalam bentuk tabel, jadi kalian langsung bisa buatkan diagram batangnya ya. Bisa juga yang garis horizontalnya itu untuk kelas, yang garis vertikalnya untuk banyaknya siswa. Baik, sekian dulu penjelasan Bunda untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.